Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nanda Putri Anggraini. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara kelas A semester 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah Ushul Fikih yang diampu oleh dosen Haji Ahmad Otong Bustami, LC.MAG. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang materi yang akan saya bawa, yaitu kaidah tentang dalalah yang jelas. Sebelum saya membahas tentang materi itu, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu arti dalalah. Dalalah adalah petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksud, tahu memahami sesuatu atau sesuatu. Nah, kata sesuatu yang disebut pertama, yang disebutkan yaitu adalah ma'dul, yang artinya yang ditunjuk. Dalam hubungan dengan hukum, yang disebut ma'dul itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang kedua adalah kalinya disebut dalil, yang menjadi petunjuk dalam hubungan dengan hukum. Dalil itu sendiri disebut dalil hukum. Nah, dalalah adalah apa yang dikehendaki oleh lafal ketika lafal itu diucapkan secara mutlak. Lalu, dalalah yang jelas itu artinya apa? Dalalah adalah makna yang ditunjukkan oleh bentuk nas itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar. Jika nas itu mungkin ditakwil, tetapi yang dimaksud bukan tujuan asal dari susunan katanya, maka disebut zahir. Jika mungkin diwatakwil, sedangkan yang dimaksud adalah tujuan asal dari susunan kata, maka disebut nas. Jika nas itu tidak mungkin ditakwilkan, tetapi hukumnya dapat dinaskan, maka disebut musafar. Dan jika tidak mungkin ditakwilkan, hukumnya tidak dapat dinaskan, maka disebut muhangkam. Di sini pertama ada az-zahir. Lafal yang nyata, petunjuknya kepada pengertian yang dimaksud tetapi mungkin menerima makna yang lainnya. Menurut ulama Hanafiyah, hukum jahir wajib diamalkan menurut arti yang ditunjukkan lafal itu kecuali ada dalil yang mentakwilkannya. Jika zahir berupa lafal mutlak, maka harus diamalkan menurut mutlaknya, sampai ada dalil yang mentakiyakan kemutlakannya. Dan jika lafal zahir itu berupa lafal am, maka harus diamalkan menurut keumumannya, sampai ada dalil lain yang mentaksiskan berlakunya keumuman tersebut, atau diamalkan menurut arti yang ditunjukkan lafal itu sampai dengan ada dalil yang memansuskan. Contohnya yaitu, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja. Dari Quran Surat An-Nisa ayat 3. Nah, itu bermakna jelas, karena dalam memperbolehkan kawin dengan wanita yang halal, karena makna inilah yang langsung difahami dengan tidak membutuhkan alasan. Makna ini bukan menjadi tujuan dari susunan ayat, karena maksud asalnya adalah membatasi jumlah istri maksimal 4 atau hanya 1, sebagai yang telah kami jelaskan di muka. Yang kedua ada anas, lafal yang telah tegas petunjuknya kepada makna yang dimaksudkan, tetapi menerima taksis kalau di am dan menerima takwil kalau di kas. Kedudukan hukum nas sama dengan hukum lafaz zahir, yaitu wajib diamalkan petunjuknya atau dalalahnya asal tidak ada dalil yang menakwilkan, mentaksiskan, atau menakskannya. Perbedaan antara zahir dan nas adalah kemungkinan takwil, taksis, atau nasab pada lafaz nas lebih jauh dari kemungkinan yang terdapat pada lafaz zahir. Oleh sebab itu, apabila terjadi pertentangan antara lafaz zahir dengan lafaz nas, maka lafaz nas lebih didahulukan pemakaiannya dan wajib membawa lafaz zahir kepada lafaz nas. Yang ketiga adalah al-musafar. Musafar adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan petunjuk yang tegas dan jelas, sehingga petunjuknya
itu tidak mungkin ditakwilkan atau ditaksiskan, namun pada masa Rasulullah masih bisa dinaskannya. Itu ada di hadis Aks-Sariksi. Sedangkan menurut istilah, al-musafar adalah nas yang dengan sendirinya menunjukkan makna secara rinci yang tidak memungkinkan adanya takwil antara lain, karena bentuk nas itu dengan sendirinya telah menunjukkan makna secara jelas dan rincinya yang di dalamnya tidak ada lagi kemungkinan dari diberi makna lain. Dengan definisi ini, makna kejelasan petunjuk musafar lebih tinggi daripada petunjuk zahir dan nas, sebab pada petunjuk zahir dan nas masih terdapat kemungkinan ditakwilkan atau disaksiskan, sedangkan pada lafaz musafar kemungkinan tersebut sama sekali tidak ada. Yang keempat ada al-mukaham. Mukaham menurut bahasa diambil dari kata akaham yang berarti atkama, yaitu pasti dan tegas. Secara istilah, menurut Asy-Syariski, mukam itu menolak adanya penakwilan dan adanya masak. Sehingga mukam adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah tegas dan jelas serta qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwilkan, ditaksiskan, dan dinaskan meskipun pada masa Nabi, lebih-lebih pada masa setelah Nabi. Apabila lafaz musham khas tidak bisa ditakwilkan dengan arti lain, dan apabila lafaznya am tidak bisa ditaksiskan dan makna khas, seperti contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang haramnya menikah janda Rasulullah sehubungan dengan lafaz mukam itu tidak bisa dinaskan, maka mukam itu terbagi kepada dua, ada mukam daj dan mukam gair daj, karena terkadang nasak itu tidak bisa dari nas itu sendiri atau dari luar nas. Dalalah mukam wajib diamalkan secara qot'i, tidak boleh dipalingkan dari maksud asalnya dan tidak boleh dihapuskan. Dalalah mukam lebih kuat daripada seluruh macam dalalah yang disebut di atas. Jika terjadi pertentangan, maka yang harus didahulukan adalah dalalah mukam. Nah, itu adalah materi tentang usul fikih, kaidah dalalah yang jelas yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.